Hai teman-teman, balik lagi di channel Guna Story. Sebelum saya mulai ceritanya, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Di sini ada nggak teman-teman yang pernah tinggal di asrama? Dan pernah nggak kalian punya pengalaman seram ketika tinggal di asrama? Atau mungkin kalian pernah mendengar cerita-cerita horor yang ada di asrama kalian? Pengalaman serupa pernah juga dialami oleh seorang yang bernama Dian ini. Nah, kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman seramnya Dian ketika dia tinggal di asrama dulu. Dian tinggal di asrama karena jarak antara kampus dan rumahnya ini cukup jauh. Dan juga biaya untuk tinggal di asrama jauh lebih murah daripada dia harus ngekos. Sebelum dia tinggal di asrama ini, sebenarnya dia udah tahu beberapa cerita-cerita seram yang ada di asrama ini. Karena kampusnya ini cukup terkenal di wilayah tempat dia tinggal. Sebenarnya pada saat dia tinggal di asrama ini, semuanya baik-baik aja dan semuanya nyaman-nyaman aja. Sampai beberapa minggu setelah dia tinggal itu, teman-teman asrama yang ada di sekitar dia, beberapa ada yang mengalami gangguan. Seperti suara-suara aneh yang mengetuk pintu mereka di malam hari. Atau ada juga yang mendengar suara langkah kaki di depan lorong kamar mereka. Sebenarnya Dian tidak mengalaminya secara langsung, karena dia itu berpikir bahwa dia situ hanya untuk belajar, dan jadi dia itu nggak ada niat macam-macam di sana. Jadi selama dia tidak mengganggu mereka, mereka pun tidak akan mengganggu Dian ini. Setidaknya itu yang dia pikirkan. Tetapi pada suatu malam, Dian pun mengalaminya sendiri. Pada saat dia sedang mengerjakan tugas dari kampusnya, tiba-tiba dia mencium aroma melati yang berasal dari kamarnya. Dian pun terdiam dan perlahan-lahan mulai merinding. Dan tidak hanya itu, Dian pun samar-samar mendengar dari luar kamarnya ada suara seperti seseorang yang menyeret sesuatu bergerak dari ujung lorong menuju ke kamarnya. Saat itu Dian yang merasa cemas atau merasa sudah tidak nyaman, memutuskan untuk berhenti mengerjakan tugas dan memilih tidur saja. Keesokan paginya, Dian pun bercerita pada teman sekamarnya tentang apa yang dialami malam itu. Tapi yang mengejutkan, teman sekamarnya malah bilang sebenarnya temannya itu tidak sengaja terbangun saat si Dian ini sedang mengerjakan tugas. Dan sebenarnya dia ngelihat ada sesosok hitam atau sesosok yang gelap di sudut ruangan sedang memperhatikan Dian. Tapi karena takut, temannya ini tidak berani memberitahu atau tidak berani untuk bergerak dan memilih untuk memejamkan mata saja, pura-pura tidur. Mendengar hal itu, Dian pun merasa takut dan dia pun berpikir dan meminta tolong pada temannya kalau seandainya dia harus begadang mengerjakan tugas. Dia minta ditemenin, temen ngobrol atau apalah, agar dia tidak kesepian. Nah, bagaimanapun namanya mahasiswa, begadang itu tidak bisa dihindari karena tugas-tugas kampus yang cukup banyak. Nah, setelah Dian meminta bantuan pada temannya itu, anehnya gangguan-gangguan itu tidak pernah terjadi. Entah apa yang terjadi, tapi
Kalau berdua mungkin hantunya itu gak berani mengganggu atau gimana. Merasa masalahnya sudah selesai, Dian pun merasa lega karena akhirnya dia bisa belajar atau mengerjakan tugas tanpa gangguan lagi. Nah, tapi ternyata Dian ini mengalami suatu kejadian yang cukup mengerikan, atau mungkin lebih tepatnya membingungkan. Nah, kejadiannya itu seperti ini. Pada suatu malam, Dian ini tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena dia ingin buang air kecil. Dan karena dia takut, dia pun meminta bantuan kepada temannya untuk diantar menuju ke toilet, karena toiletnya itu berada cukup jauh dari kamarnya dia. Nah, temannya ini pun mengantarkan dia sampai ke toilet dan menunggu di depan toiletnya itu. Nah, Dian pun masuk ke toilet, dan setelah itu dia pun keluar, dan ternyata temannya itu udah gak ada di sana. Itu cukup aneh untuk Dian, karena dia sudah berpesan untuk menemani dia sampai dia selesai di toilet itu. Dan juga dia di toilet itu nggak lama kok, cuma 1 menit lebih lah, nggak mungkin orang buang air kecil itu lama gitu. Dan kalaupun si temannya ini balik ke kamarnya, seharusnya dia masih kelihatan di lorong itu, karena jarak dari kamar dan kamar mandi ini cukup jauh. Tapi Dian masih berpositif thinking, mungkin dia salah. Jadi dia kembali menuju ke kamarnya dan mengecek. Ternyata temannya ini sedang tidur di sana. Dan Dian pun membangunkan temannya karena dia penasaran, kenapa sih dia ditinggal di kamar mandi. Nah, setelah itu dia membangunkan temannya, dan temannya ini bingung karena dia merasa, dia sangat yakin kalau dari tadi itu dia tidur dan Dian itu gak ada membangunkan dia sama sekali. Nah, di sini pun Dian memastikan bahwa temannya ini gak bercanda sama dia, ini serius, istilahnya jangan nakut-nakutin lah. Tapi temannya sangat yakin kalau dia dari tadi itu tidur dan gak ada alasan untuk ngerjain Dian ini, apalagi malam-malam gini yang gak ada kerjaan. Nah, di situ mereka itu saling lihat-liatin dan berpikir, kalau cerita dari temannya ini benar, lalu siapa yang nganterin Dian ke kamar mandi tadi? Nah, sejak saat itu Dian pun merasa sangat terganggu dengan hal itu. Jadi dia memutuskan untuk tidak tinggal di asrama lagi dan memilih untuk kos saja, karena dirasa lebih nyaman daripada harus mengalami hal seperti itu. Nah, itulah cerita dari Dian yang tinggal di asrama. Apakah kalian ada yang mengalami cerita yang serupa atau bahkan lebih menyeramkan? Silahkan aja tulis di komentar.